Masjid Asasi Parangpanjang adalah masjid pertama di kota Parangpanjang, serta dikategorikan sebagai masjid tertua kedua di Minangkabau. Masjid ini sebelumnya adalah surau yang dikenal dengan nama Surau Gadang, yang didirikan pada tahun 1685. Kemudian dihibahkan menjadi Masjid Asasi pada tahun 1702. Keunikan masjid ini yang pertama dilihat dari ukiran dindingnya. Ini adalah ciri khas dari masjid ini. Ukiran yang menghiasi dinding masjid ini terdiri dari 3 aliran yang berbeda, yaitu Hindu, Cina, dan Minangkabau. Cikal bakal Masjid Asasi berawal dari surau kaum Datuk Kayo, suku Kotonan Baranam yang berdiri sejak abad ke-17. Bangunannya terbuat dari kayu dengan atap terbuat dari ijuk. Surau tersebut menjadi pusat ibadah penduduk Nagari Ampekuto, yakni Nagari Gunuang, Paninjauan, Tambangan, dan Jaho, sehingga dijuluki sebagai Surau Gadang. Selain sebagai tempat untuk beribadah, Masjid Asasi juga difungsikan untuk berbagai tradisi adat di Nagari Gunuang. Catatan Kerapatan Adat Nagari Gunuang menyebutkan pembangunan Surau Gadang pendahulu Masjid Asasi dilakukan sekitar tahun 1770. Tukang-tukangnya didatangkan dari Nagari Pandai Sike yang dikenal ahli dalam bertukang. Pembangunan diperkirakan selesai pada tahun 1775. Pada 1912, atap surau yang terbuat dari ijuk diganti dengan menggunakan seng. Selanjutnya, dinding-dinding yang sudah lapuk diperbarui pada 1956. Masjid Asasi memiliki denah dasar bujur sangkar 13,1 x 13,1 meter dengan tambahan pada sisi bahan berukuran 2,2 x 4,6 meter serta serambi atau beranda pada pintu masuk pada sisi timur berukuran 5 x 4,4 meter. Bangunan masjid ini ditopang oleh 9 buah tiang. Tangga masuk masjid berada pada sisi kiri dan kanan serambi berupa coran semen. Ruangan serambi difungsikan sebagai ruangan pengurus masjid dan disekat dari ruang utama. Di ruang belakang terdapat sekumpulan benda kuno berupa berangkas peninggalan Belanda dan beberapa lembar tafsir Al-Quran beraksara Arab Melayu. Dahulu, salah seorang ulama yang pernah mengajar di Surau Gadang adalah Muhammad Zain. Ia mengajarkan penduduk membaca Al-Quran, ilmu umum seperti logika, dan ilmu bela diri silat. Sebelumnya, ia pernah belajar di Surau Haji Miskin. Ia ikut terlibat dalam pemberontakan Belasting pada 1908. Pada masa sebelum kemerdekaan, masjid ini pernah menjadi basis pembangunan Islam melalui kehadiran Madrasah Tawalib Gunung yang berlokasi di sekitar masjid. Ini masih menjadi pusat aktivitas keagamaan penduduk Nagari Ampekuto. Namun seiring pertambahan penduduk, sejumlah surau-surau ikut dialihfungsikan menjadi masjid seperti Surau Galau, Surau Kotokatya, Surau Gantiang, dan Surau Lubua Padang Marapulai. Segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.